Kawan netizen, kita jumpa kembali dalam perbincangan bedah kasus. Kali ini kita bertiga ya akan berbincang soal isu yang agak menakutkan karena menyangkut tema makar, yaitu tuduhan makar pada beberapa aktivis yang menyampaikan pernyataan di sebuah acara halal bihalal. Kemudian diadukan sebagai upaya makar, dan di sisi lain itu terkait dengan pernyataan Seskap Teddy, the first Teddy, yang menyebut adanya inflasi pengamat. Artinya, kemudian sebelumnya juga beberapa minggu sebelum itu Presiden Prabowo juga dalam satu rapat paripurna kabinet menyebutkan akan menertibkan pengamat yang tidak menyukai pemerintahan atau tidak menyukai keberhasilan program pemerintah. Nah, ini ada menurut saya agak wacana yang aneh nih di Indonesia ini, kok berulang-ulang ini tuduhan makar, kemudian ketidaksukaan terhadap apa yang disampaikan pengamat, kritik. Itu kok Indonesia ini seperti negeri yang tidak pernah belajar dari kesalahannya atau kebodohannya. Nanti kita akan diskusikan beberapa kasus tuduhan makar yang sangat tidak sepatutnya dituduhkan kepada satu pembicaraan, satu pengamatan yang bersifat kajian intelektual. Nah, bersama saya Lukas Warso ada dua kawan berbincang yang sangat hebat. Di sebelah kiri saya Dr. Karel Tikuwalu, seorang advokat yang juga kebetulan baru saja selesai menyelesaikan doktor tata negara. Jadi praktisi sekaligus akademisi atau intelektual. Dan di sebelah kanan saya Bung Petrus Celestinus yang sudah tidak asing lagi, seorang advokat juga dan koordinator tim pembela demokrasi Indonesia, di aktivis. Di mana ada suara kritis, di situ ada Bang Petrus Celestinus. Nah, kita akan memperbincangkan tentang isu itu. Inflasi di satu sisi ada tuduhan inflasi pengamat, di sisi lain ada ancaman dianggap perbuatan makar. Nah, pertama kepada Bung Dr. Karel Tikuwalu dulu. Jadi lazim nggak sih di negara demokrasi yang ada dijamin ya kemerdekaan ekspresi, kan kita ini katakanlah secara teori negara demokratis lah setelah reformasi ya 98, karena itu dijamin di undang-undang dasar kita, undang-undang dasar yang sudah diamandemen, kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan pers itu dijamin. Jadi kalau orang hanya menyampaikan pendapat dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat fisik, kemudian mestinya ya biar aja, biar masyarakat yang menilai apakah apa yang diucapkan pengamat itu, misalnya yang paling aktual kan Saiful Mujani dan siapa Isla Barawi yang mereka memberikan pernyataan opini dalam suatu acara halal bihalal. Mana bisa merencanakan makar di sebuah acara halal bihalal yang terbuka, diliput oleh banyak media dan disiarkan secara di sosial media. Jadi itu menurut saya sebenarnya bukan makar tapi membakar sate ya menunya. Oke, gimana menurut Bung Karel Tikuwalu? Cocok nggak itu sebagai satu wacana menuduh makar pada kebebasan berekspresi? Ya, kalau tuduhannya serius tentu nggak cocok. Tapi kalau tuduhannya main-main juga ya silakan aja, gitu kan? Cuma main-main kan gitu. Apalagi sampai dilaporkan ke relawan-relawan yang kurang kerjaan itu ya. Relawan itu nggak ada kerjaan itu. Dia mestinya baca dulu ya KUHP. Ya, apa sih yang dimaksud dengan makar? Itu baik KUHP lama maupun KUHP baru. Dia baca dulu sebelum lapor. Tapi kalau dia mau lapor ya silakan aja ya. Tinggal persoalannya sekarang yang dilaporkan, aparat penegak hukum yang dilaporkan ini juga harus jelas, harus ngerti, harus paham apa itu makar. Makar itu kalau ada kegiatan fisik. Berupa senjata, mengumpulkan orang sembunyi-sembunyi, ya, terus kemudian bekerja sama dengan negara asing, ya, atau juga ingin
memerdekakan satu daerah dengan cara ya secara fisik begitu. Kalau ini kan seperti saya Mujani sama Mas Islah Bahrawi ya, itu kan cuma pendapat. Ya, kalau negara merasa terganggu dengan itu, ya diundang aja mereka, ya ditanya apa sih yang dimaksud, kan bisa dialog, nggak nunggu dulu para relawannya nih yang sedang menjilat-jilat kekuasaan, ya itu melakukan kegiatan untuk melaporkan ke polisi gitu kan, itu kan nggak baik itu, kesannya juga nggak bagus lah di dunia ini, ya bahkan saya punya sahabat di Australia bilang, loh kok di Indonesia kayak gitu ya, gitu. Itu kan, tapi ya itulah hak lah, silakan aja lapor, tapi kita minta aparat penegak hukumnya itu paham banget apa itu definisi makar. Bang Petrus, sebagai advokat aktivis yang sudah malang melintang sejak era Orde Baru dulu ya, membentuk tim pembela demokrasi Indonesia. Ini kan bukan yang pertama kali ya, tuduhan. Yang setahu Bang Petrus ini sejauh mana sih? Tadi kan disinggung soal keseriusan laporan makar ini dan progresnya ya gimana yang setahu Anda? Ya, jadi kalau kita lihat pengalaman pergerakan kita di tahun 96, 97, 98 itu tuduhan makar terhadap begitu banyak tokoh pada waktu itu lebih ekstrim. Artinya pada tahun 96, 97 itu puluhan tokoh dipanggil dalam waktu yang bersamaan, diperiksa di Mabes Polri atas tuduhan makar. Itu kalau saya tidak salah di tahun 96 atau 97. Di situ ada Ali Sadikin, ada Profesor Edi Swasono, ada Sri Bintang, Pak Permadi, kemudian Itu zaman Orde Baru ya? Ya, Pak Permadi, Jenderal Darsono, dan lain-lain. Ada sekitar 30-an, dan kami dampingi. Kami tim dari TPDI, dari LBH, dari PBHI. Kita dampingi mulai dari siang itu sampai tengah malam, bahkan besok paginya. Baru mereka dilepaskan. Tetapi Mereka ditangkap itu? Iya, tetapi kelompok ini begitu informasinya masuk, Mabes Polri langsung ambil langkah proaktif, panggil dan langsung diperiksa semua. Nah, kalau sekarang ini kan kita belum lihat langkah apa yang mau dilakukan oleh polisi. Dan seperti yang dikatakan Pak Karel tadi, ya lapor sih boleh-boleh saja, itu hak, tetapi yang ditekankan di sini bagaimana seharusnya sikap Kepolisian. Nah, kita berharap Polri jangan gegabah dan proaktif, bahkan mendahulukan perkara ini dari perkara yang lain, karena secara kasat mata apa yang dilakukan oleh para ilmuwan, para aktivis, para pengamat politik, pengamat hukum di dalam suatu pertemuan ini sebetulnya hanya menyampaikan keinginan dan kritik terhadap kondisi real yang menurut mereka Presiden Prabowo ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk jabatannya sampai di akhir tahun 2029. Mengapa mereka menyampaikan itu? Karena menurut mereka atau menurut pandangan secara hukum, UUD 45 itu kan memberikan ada 4 opsi jabatan presiden bisa diakhiri sebelum masa jabatannya berakhir. Antara lain kalau kita baca pasal 7A dan 7B UUD 45 digunakan mekanisme impeachment atau pemakzulan yang itu menjadi kewenangan eksklusif DPR dan MPR. Artinya hanya DPR dan MPR melalui Mahkamah Konstitusi seorang presiden bisa dimakzulkan sepanjang memenuhi alasan dan kriteria sebagaimana diatur di dalam pasal 7B UUD 45. Tapi kita kan sedang tidak bicara soal pemaksulan ini kan? Iya, beda kan? Iya, tetapi kan kaitannya bahwa tuduhan makar ini kan karena mereka ingin menghentikan
Pemerintahan jabatan Prabowo. sebelum tahun 2029. Oh, jadi tapi seingat saya ajakan Saiful Mujani itu bukan meminta secara politis ya menggunakan DPR, karena kalau itu Oh tidak, ya. dia sadar nggak Dia akan bisa. sadar bahwa secara DPR atau secara pemakzulan tidak akan mungkin tercapai karena semua partai politik Karena semuanya sudah dikoalisikan. Tetapi baik Saiful Mujani maupun Islam Barabi, mereka juga tahu bahwa di pasal 8 UUD 45 itu ada 4 pintu masuk seorang presiden, jabatannya bisa diakhiri sebelum masa jabatannya selesai. Pintu pertama itu melalui pemakzulan diatur di dalam pasal 7A, 7B UUD 45. Pintu kedua di pasal 8 itu adalah presiden mangkat. Kalau kita bicara mangkat berarti kekuasaan Tuhan. Tuhan Meninggal. punya kewenangan yang tidak bisa ditawar-tawar, kapan saja nyawa seorang bisa dicabut. Kemudian dia koma, dia mangkat, berhenti. Kemudian koma lagi diberhentikan. Atau presiden tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai presiden dan atau sebagai wakil presiden. Jadi pernyataan Islam Barawi dan pernyataan Saiful Mujani mengenai keinginannya supaya Presiden Prabowo dihentikan segera, ya, itu adalah konstitusional. Karena ada kata berhenti. Kalau berhenti ini kan mulai dari mangkat, berhenti, atau tidak lagi melaksanakan kewajibannya, itu tidak diatur hukum acaranya di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun di dalam undang-undang. Jadi lebih kayak orang beropini, kebetulan opininya itu diliput oleh media sosial gitu ya. Jadi nggak apa-apa dong. Opininya itu juga tidak bertentangan dengan konstitusi. Ya. Karena memang diatur bahwa Ya. presiden itu bisa berhenti itu karena mengundurkan diri, dan kalau mengundurkan diri apakah karena masyarakat secara rame-rame mendesak seperti halnya peristiwa tahun 98. 98 juga sampai dengan Presiden Soeharto mundur karena desakan mahasiswa dan aktivis seluruh Indonesia berkumpul, tidak ada satupun yang dipenjara karena desakan itu. Jadi ini langkah konstitusional yang harusnya direspons sebagai satu kesadaran bernegara, satu kesadaran berdemokrasi bagi rakyat Indonesia, dan harus dijadikan momentum pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup bernegara di dalam negara hukum Indonesia. Ya, saya setuju. Poin terakhir itu penting tuh, pendidikan politik bagi masyarakat ya. Jangan sampai masyarakat yang kebetulan jadi relawan politik dengan segala kebodohannya yang menggunakan ambisi-ambisi politiknya, kemudian dengan mencelakakan rakyat yang lain. Saya lihat Mas Lukas juga kan punya pengalaman dikriminalisasi ketika Orde Baru. Mungkin bisa disampaikan dok, ini kan bagian dari sikap politik. Ya, mungkin nanti aja ya di belakangan. Jadi kita mulai dari ini lagi. Kebetulan saya barusan buka nih definisi makar ya, karena kan kita tahu yang jelas bahwa yang dilakukan relawan-relawan tidak jelas itu anggap aja guyonan cari perhatian ya. Jadi tapi problemnya kan kita memang punya aturan hukum yang mengatur itu ya. Di KUHP yang baru di pasal 161 definisi makar sebagai berikut saya baca. Niat untuk melakukan sesuatu tindak pidana yang telah diwujudkan dengan persiapan atau permulaan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Jadi ibaratnya bayangan saya makar itu sesuatu memang kalau Saiful Mujani itu sedang berpidato di depan resimen yang dia bentuk dan ada senjata-senjata sudah kokang, sudah dikokang untuk menyerbu istana. Nah itu apa definisinya? Nah pertanyaan saya, apakah tindakan terkait dengan itu soal pendidikan kepada warga negara? Apakah karena memang ada klausul di KUHP makar itu kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak tahu untuk dipakai untuk keuntungan mereka, cari perhatian atau cari apapun lah agar bisa dekat dengan kekuasaan? Ya, sepertinya itu. Kita lihat aja para pelapornya siapa. Ya. Apa latar belakangnya dia melapor? Apakah dia murni masyarakat murni yang tanpa punya kepentingan, atau anggota masyarakat yang memang punya kepentingan? Kita lihat dari si pelapornya, dari situ sudah nampak. Nah, mudah-mudahan
ini juga jadi pendidikan politik bukan hanya bagi masyarakat, juga bagi para elit. Ya. Karena banyak elit kita juga yang karena naluri ingin menjilatnya, ya, ingin kepake, ya, terpaksa dia sepertinya menafikan apa itu arti makar. Yang penting lapor bikin Bapak senang. Nah, mudah-mudahan Presiden Prabowo ini bisa lebih cerdas lah, ya. Walaupun sekarang mungkin sudah cerdas, bisa tambah cerdas lagi, ya, menyikapi makar ini. Jangan sampai nanti bilang, ya, para pengamat, ya, dan para pengkritisi itu dianggap musuh. Jadikan mereka teman, ya, untuk berdiskusi, sehingga Pak Prabowo ini, Pak Presiden kita ini bisa menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk perbaikan pemerintahan dia juga, ya. Itu yang penting, terutama itu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan, ya, siapapun boleh melapor, tapi kita lihat latar belakang pelapornya ini siapa. Iya, jangan sampai Itu. yang pengalaman kita ya, Bang Petrus, seringkali bahwa aparat yang men-setting. Ya. Jadi dia meminta ada yang melapor, siapapun disuruh, kan banyak kasus kayak gitu ya. Bisa. Termasuk apa itu keputusan MA nomor 90, pura-pura ada yang melakukan jurisprudensi judicial review agar keputusan MK membuat keputusan agar pembatasan umur sebenarnya itu semua disetting. Nah, kekhawatiran kita kalau aparat yang ingin dipromosikan, ingin naik pangkat itu menggunakan isu seperti ini itu untuk untuk keuntungan dirinya, mencari perhatian agar bisa seolah-olah mencari prestasi itu. Nah, ini saya bacakan sedikit aja ya. Ada pasal-pasal makar yang diatur di KUHP yang baru itu ada sedikitnya 3 ya. Makar terhadap presiden dan wapres, ancaman hukumnya pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara minimal 20 tahun. Nah, ini adalah makar terhadap presiden diatur di pasal 191 kalau misalnya niat membunuh, merampas kemerdekaan atau mencelakakan presiden. Kemudian makar terhadap negara NKRI pasal 192 niatnya adalah mau melepaskan diri, itu dianggap makar, atau menggunakan kekuatan asing untuk memisahkan diri. Itu pidananya juga mati, penjara 20 tahun. Yang ketiga, makar terhadap pemerintah pasal 193 untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau membubarkan atau memaksakan perubahan pemerintah. Nah, ini ancaman penjaranya 15 tahun. Nah, artinya sebenarnya tidak ada satupun yang cocok. Tidak cocok. Untuk diterapkan di 3 kriteria tadi. Nah, jadi kembali ke sedikit flashback. Jadi kebiasaan lama dulu di era Orde Baru kayaknya berulang lagi ya. Jadi suara kritis warga negara kemudian diancam, ditakut-takuti. Jadi mungkin bisa diceritakan yang karena saya ingat itu kalau Bang Petrus tadi mengisahkan tahun 96, yang saya ingat itu karena saya geli tahun 2016 kalau ya 2016 waktu itu menjelang aksi 212 tahun Desember 2016 menjelang aksi 212. Nah, ada 4 tokoh yang diambil, yaitu Sri Bintang Pamungkas, kemudian Kiflan Zain dan Rahmawati Soekarno Putri, karena dianggap memperkeruh situasi menjelang demonstrasi besar kelompok Muslim itu. Dan orang-orang itu ditangkap, lucunya, saya ingat betul tuh, karena sempat disiarkan TV. Sri Bintang Pamungkas itu ditangkap di rumahnya ketika sedang ngopi di beranda Sarungan. Sarungan dia itu. Itu legendaris banget itu. Malah belum mandi. Belum mandi, tiba-tiba dibawa gitu aja ya. Bahkan untuk ganti baju pun nggak boleh. Juga Kiflan Zain kalau nggak salah lagi tiduran itu. Ya. Mana bisa orang dituduh makar ketika di rumah lagi, apalagi orang yang sepuh-sepuh tidak punya pasukan, tidak punya senjata. Rahmawati malah di kursi roda. Nah, mungkin bisa diilustrasikan contoh yang lain, hal-hal yang lucu dari pemerintah yang bernuansa otoriter tapi dagelan. Ya. Jadi memang dalam situasi begitu
kita lihatnya lucu. Kok makar, yang ditangkap orang-orang yang sudah tidak berdaya lagi. Jadi saya lihat ini lebih kepada mungkin pimpinan Polri ingin cari muka. Bahwa dia berprestasi. Betul. Untung ada saya. Kalau saya tidak lakukan itu, mungkin gerakan ini akan lebih besar. Padahal aktivitas masyarakat di lapangan yang semakin panas itu, yang berjasa bisa meredam, bahkan bisa sampai dengan aksi itu berjalan damai, itu adalah polisi-polisi di depan masa, bukan polisi masa depan. Iya. Tetapi dalam praktek perilaku menyimpang, penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, berlebihan, itu polisi-polisi masa depan. Polisi yang ingin naik pangkat secara tidak berkeringat, cukup dengan merekayasa peristiwa di lapangan, kemudian mereka datang sebagai pemadam kebakaran, terus mendeklar diri sebagai berprestasi. Ini yang sering terjadi, dan kita berharap dalam kasus laporan sekelompok masyarakat yang menamakan diri kelompok 08 atau 09 ini, Polri hati-hati menyikapi kasus ini. Karena jangan sampai kasus ini polisi menyikapi secara keliru atau dengan sesat berpikir lalu mengambil langkah-langkah hukum, justru Polri akan ditulis sebagai biang kerok penyebab masalah jadi chaos. Jadi orang tadinya lagi berpikir-pikir apakah kita perlu berkumpul, konsolidasi diri sesuai dengan ajakan Saiful Mujani dalam rangka memperbaiki kondisi negara kita ini, ya, karena kesadaran, tetapi akan bergeser karena tidak suka dengan cara-cara yang dilakukan oleh polisi mengkriminalisasi Saiful Mujani dan Islam Barawi. Ya, tapi belum terjadi itu ya. Belum terjadi. Nah, kita perlu tegaskan ini ya, agar jangan sampai terjadi. Kita dorong, kita ingatkan Polri supaya kalau perlu abaikan laporan ini. Kalau perlu yang melaporkan dia aja, ya, melaporkan ditangkap itu aja. justru diproses karena menciptakan kegaduhan, membangun permusuhan antar kelompok masyarakat. Karena bagaimanapun pengamat-pengamat, kritikus, ya seperti Saiful Mujani, Islam Barawi dan sekian banyak itu, masing-masing juga punya simpatisan. Ya. Kalau dikumpulkan bisa puluhan ribu. Ya. Jadi jangan coba-coba bermain dalam kasus tuduhan makar ini. Karena bisa jadi yang menjadi penyebab terjadinya presiden dituntut untuk mundur itu dari polisi salah kelola isu ini. Ya. Gitu. Jadi isu ini dikapitalisasi untuk menjadi kepentingan politik. Ya. Nah, yang menarik yang saya baca juga adalah poin-poin ini, Bang Karel ya. Jadi ada dua aspek penting ya di KUHP baru tentang makar. Jadi ada permufakatan jahat dulu. Nah, kalau saya melihat acara halal bihalal itu yang dihadiri banyak pengamat itu bukan pemufakatan jahat, tapi pemufakatan baik. Karena ingin mengingatkan pemerintah. Jadi ya, kalau dalam agama itu kan kita sebagai manusia yang beragama harus mengingatkan siapa yang salah. Nah, kemudian itu persiapan. Nah, lain soal kalau nanti ketahuan ada acara di mana kelompok itu sebenarnya kelompok teman-teman kita kan itu Barisan Oposisi Indonesia yang baru bentuk. Saya sebenarnya diundang di acara itu, tapi saya kebetulan nggak bisa hadir. Jadi saya aman, tidak ikut dituduh makar. Nah, pertanyaannya, apakah sebaiknya perlu direvisi nih klausul undang KUHP yang baru ini? Karena yang saya baca dia jauh lebih represif ketimbang KUHP yang lama. Bisa dijelaskan soal makar ini? Jadi gini, di KUHP yang baru ya ini makar terlalu sederhana diartikan. Jadi bisa dikembangkan atau diartikan. Jadi pasal karet ya. Bisa diartikan oleh penguasa suka-sukanya dia. Jadi delik formal. Ya. Namun kembali lagi, kita kan punya KUHP lama juga ya. Nah, terus kemudian kita juga punya beberapa presiden yang kita bisa jadikan acuan, termasuk di negara-negara demokrasi yang lain ya. Itu bisa jadi acuan. Jadi jangan satu-satunya pendapat dari pemerintahan yang otoriter. Itu ya penting. Di pasal KUHP ini mungkin perlu nanti ya, kalau ini dirubah lagi,
takutnya makan waktu lama. Perlu juga di judicial review sehingga ditafsirkan oleh MK nanti ya, dibuat tafsirnya bahwa harus begini, harus begini, harus begini. Itu harus penting jelas. ya. Nah, mudah-mudahan ada teman-teman aktivis yang lain mau Melakukan judicial review. kan ini. Mungkin kita aja, itu, Bang. ya. Nah, pertanyaan saya, tadi kan yang dilaporkan kepada polisi, kita percaya nggak polisi yang sekarang ini ya itu akan bersikap demokratis, akan bersikap tidak asal bapak senang, tidak cari muka, tapi betul-betul dia jalankan dengan baik sehingga rakyat yang mengkritisi itu bukan dikriminalisasi, namun diajak berdialog. Ya. Nah, sebagaimana Prabowo pernah berdialog dengan para pemret misalnya kan gitu. Tapi dalam berdialog dengan para pemret jangan cuma searah, seolah-olah semua keinginan presiden bisa diterima oleh pemret. Nah, keinginan pemret yang mewakili kepentingan masyarakat itu juga bisa ditampung, diperbaiki, ada actionnya, ada hasilnya untuk perbaikan. Jangan sampai cuma ditampung dan segala macam sikapnya dia jalan terus. Contoh seperti MBG lah, protes banyak segala macam, aja jalan terus ya. Nah, ini yang kita khawatirkan di pemerintahan yang sekarang. Itu ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya kepolisian terutama tadi di ujung tombak ya itu harus betul-betul berjiwa demokratis, berjiwa bijaksana, jangan asal bapak senang. Jadi ada dua yang bisa dilakukan masyarakat ya, rakyat ya. Jadi meminta judicial review dan kemudian apa ya ke polisi itu agar polisi tidak jadi aparat represif. Polisi jangan jadi aparat represif, tapi polisi jadi penampung aspirasi masyarakat ya untuk disampaikan kepada pemerintah supaya pemerintah bisa memperbaiki kinerjanya yang tidak disukai oleh rakyat. Itu. Bang Petrus, coba kita di segmen terakhir ini kita diskusikan kasus-kasus yang pernah terjadi ya. Apakah misalnya yang setahu saya referensi tuduhan makar itu pernah diterapkan kepada dua kelompok masyarakat di Papua dan Aceh yang karena memang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Ya, kasus bendera bintang kejora waktu itu yang dipimpin Philip Karma kalau nggak salah, mereka mengibarkan bendera bintang kejora dan itu dianggap makar. Kemudian yang kita tahu gerakan Aceh Merdeka itu memang sudah di era Orde Baru ya, dan akhirnya baru usai tahun 2005. Nah, kalau menurut Bang Petrus sebagai aktivis pro demokrasi dan TPDI, apakah aspirasi-aspirasi seperti di Papua dan Aceh itu layak disebut makar juga? Ya, saya pikir tidak layak ya, karena baik Aceh maupun Papua kan sadar betul bahwa ketika negara Republik Indonesia ini dibentuk, itu berasal atau bersumber dari konsensus dari berbagai kelompok masyarakat, dari berbagai suku untuk duduk sama-sama. Dari berbagai kelompok itu sepakati kita punya NKRI. Lalu dalam perjalanannya ada kelompok masyarakat tertentu melihat kebersamaan ini sudah tidak ada lagi. Ada ketidakadilan di mana-mana, tidak ada pemerataan pembangunan, ya, ada diskriminasi, ada pelanggaran HAM antara penguasa dengan masyarakat, sehingga kalau ada kelompok masyarakat dalam aktivitasnya itu menuntut bahwa kami akan berdiri sendiri atau bahkan kami mau merdeka dengan menunjukkan identitasnya, kami punya bendera terus serta-merta dituduh makar, ini juga menurut saya penyalahgunaan kekuasaan. Ini kesewenang-wenangan, karena orang baru menyatakan kehendak untuk merdeka, mendirikan negara sendiri ketika mereka lihat pemimpin ini sudah keluar dari konsensus dasar pada waktu itu, bahwa kita bersama-sama membangun bangsa ini untuk sama-sama menikmati kekayaan alam, tetapi dalam praktek perjalanan negara ini selama 80 tahun tidak ada pemerataan pembangunan, tidak ada keadilan, tidak ada persamaan kedudukan di hadapan hukum, diskriminasi, dan banyak pelanggaran lainnya. Ya, itu lebih karena suara aspirasi ya sebenarnya, hak mereka ya. Mereka menyampaikan aspirasi secara terbuka dan tidak membawa senjata, hanya menunjukkan bahwa kami ingin berjalan sendiri dan inilah identitas kami, inilah bendera kami. Jadi mana itu bisa masuk makar? Memang berbendera itu bisa membunuh penguasa. Gitu. Ya, artinya mungkin kebetulan saya ini juga walaupun pernah mengalami ya di represi Orde Baru waktu saya mahasiswa, hanya karena saya menyuarakan aspirasi
menolak Berbeda pendapat. pemilu 1992 ada Mandela Soeharto. Jadi saya mengajak masyarakat untuk golput. Waktu itu saya ditangkap dengan beberapa teman dengan Poltak Ika Wibowo. Kemudian diadili. Pertama-tama saya dituduh mau subversif, itu lebih tinggi dari makar. Gitu. Tapi kemudian di persidangan hukuman saya diubah dengan pasal-pasal saya artikelan. Ya. Menyuarakan kebencian terhadap pemerintah, menghasut dan sebagainya. Dan yang terakhir ini, jadi pengalaman di era kita nggak kira nih di era Jokowi, ya orang yang jelas-jelas orang sipil itu beberapa kali loh aparatnya polisi mengenakan tuduhan makar ya, misalnya kepada ajakan waktu itu Egy Sujana masih agak bener ya. Dia mengajak semacam people power ya, walaupun cuma keluar-keluar. Kemudian ada kasus Ruslan Buton tahun 2020. Dia juga dituduh makar karena beliau adalah mantan anggota TNI, ditangkap karena hanya membuat surat terbuka. Nah, saya khawatir kalau kebiasaan sedikit-sedikit makar diterapkan, nanti kan sekarang ada ini sikap kritis dari Forum Purnawirawan TNI, kemudian teman-teman yang di barisan oposisi itu, kemudian ada GNKR. Ini kan sebenarnya kekuasaan harus lebih lebih terbuka. Gitu. Memang ada problem di negara. Jangan-jangan yang secara praktis ya teori, yang makar itu justru pemerintah di dalam pemerintahan sendiri, misalnya program MBG. Program Koperasi Merah Putih itu menyalahgunakan dana negara. Ada yang menyebut itu istilah dengan itu sebenarnya money laundry resmi. Itu kayak gitu makar nggak itu? Kalau menurut saya itu harusnya makar ya, karena dia menggerogoti pemerintah terus menerus, yang membuat akhirnya banyak masyarakat kritis. Ya. Masyarakat kritis ini justru adalah masyarakat yang membantu pemerintah, ya, memberikan masukan kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya maaf ya, ndablek gitu. Nah, ini yang parah. Dia bertahan ya. Padahal di dalam dia itu banyak para makar di situ. Koruptor, makar. Karena dia menggerogoti negara ya. Yang cepat atau lambat akan rubuh negara ini. Berarti makar terhadap pemerintah ya. Iya, terus keberhasilan pemerintah pun akan digerogoti pula oleh koruptor ini. Iya. Ya. Jadi Prabowo dengan program MBG dan KPK Koperasi Merah Putih itu sedang memakarkan diri. Sepertinya bukan memakarkan diri, tapi dia sedang menciptakan makar-makar baru di situ. Menciptakan situasi agar ada makar. Iya. Embrio untuk makar. Nah, kalau itu boleh diperiksa sebagai makar ya, tapi jangan ditahan dulu. Periksa dulu. Kalau indikasinya benar, langsung tahan. Nah, ya gitu ya. Kalau itu perlu itu. Bagaimana dana triliunan negara disalahgunakan? Karena kan memang secara program MBG itu mungkin bagus ya, secara ide, visi. Oh iya, idenya bagus. Tapi kan di lapangan kacau balau itu, banyak orang anak keracunan. Standar gizinya tidak pokoknya itu jelas. korupsi lah sebenarnya. Itu makar ya sebenarnya. Ya, kalau menurut pendapat saya, ya pribadi ya, MBG itu idenya nggak bagus. Ya. Dia hanya meniru negara-negara yang sudah melaksanakan MBG. Ya. Kalau MBG di Cina, yang saya perhatikan, yang saya amati walaupun nggak terlalu dalam, Cina itu selektif dalam memberikan MBG. Dan betul-betul dapurnya dan diserahkan ke kantin sekolah ya. Kelihatan kantin sekolah. Iya. Dalam situasi masih panas ya, makanan itu dituangkan ke masing-masing. Higienisnya jelas. Ini enggak dibawa dari satu tempat ke tempat lain ya. Pagi dimasak, baru siang dimakan. Itu kan bakteri yang akan muncul. menimbulkan racun. Belum lagi cuci alat-alat masaknya, alat-alat makannya. Nah, yang kayak gini-gini harusnya segera aja ditiadakan. Mulai MBG-nya selektif. Ya. MBG tetap ada tapi selektif itu betul. Sehingga menghemat biaya jauh lebih banyak. Ya. Dan ciptakan pendidikan gratis. Iya, program KPK itu juga Koperasi Merah Putih itu di beberapa wilayah terjadi benturan itu antar warga. Ada yang sekolahnya digusur hanya untuk bangunan. Kalau terkait koperasi ini jelas menyalahi ya ajaran Bapak Koperasi Pak Hatta. Koperasi itu kan dari anggota kepada anggota. Modalnya dari anggota untuk kejaran anggota. Ya. Ini modal dari pemerintah ya untuk masyarakat itu namanya BUMN. Iya, ini lagi-lagi money laundry dalam bentuk program. Iya. Oke, untuk penutup nih Bang Petrus. Jadi
sebenarnya kita tahu lah ya, masyarakat kita yang cerdas tahu bahwa apa isu makar ini sebenarnya tidak lain adalah upaya represi kekuasaan untuk mengancam. Jadi kan agak ironis kalau warga negara sendiri yang mengaku-ngaku sebagai relawan kemudian melaporkan warga negara rakyat yang lain yang ingin berpendapat, ya. Sebenarnya termasuk demonstrasi itu kan juga hak warga. Ya. Nah, mungkin ada kata-kata penutup, kalimat penutup yang untuk memastikan bahwa kebiasaan buruk sedikit-sedikit makar ini tidak diterapkan oleh pemerintahan ini, dan sebaiknya pemerintah justru mengancam siapapun yang mencoba mempersoalkan suara kritis, itulah yang makar. Ya, jadi saya pikir apa yang terjadi dengan Saiful Mujani dengan Islah Barawi ini adalah sasaran antara untuk membungkam mayoritas suara kritis yang kebebasan berekspresi. Ya, akhir-akhir ini muncul dengan keberanian tingkat tinggi. Jadi supaya masyarakat tidak takut bersuara, dan terutama kelompok aktivis, kelompok pengamat yang kemarin berkumpul di halal bihalal itu sepertinya saat ini jadi target, kita harus memberikan dukungan penuh, kalau perlu ikut ambil bagian dalam ajakan konsolidasi yang disampaikan oleh Saiful Mujani, supaya kelompok besar ini menjadi kekuatan untuk mengontrol pemerintah. Karena pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa DPR tidak berfungsi sebagai alat kontrol. Ketika DPR loyo tidak berfungsi, maka penguasa akan merajalela mau lakukan apa saja terhadap rakyat demi meloloskan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan negara. Ya, jadi itu betul, saya setuju sekali. Dan ingat, setahu saya yang bisa melakukan makar adalah di internal pemerintah, yaitu kelompok TNI atau polisi. Artinya yang bisa melakukan makar adalah kelompok-kelompok yang memiliki senjata. Jadi rakyat biasa tidak mungkin akan bisa makar. Yang dilakukan rakyat umumnya hanya adalah menyampaikan pendapat, menyampaikan opini, menyampaikan aspirasi. Nah, pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang benar harus menampung aspirasi itu agar tidak muncul keinginan makar dari kelompok-kelompok bersenjata di dalam pemerintahan sendiri. Itu poin yang penting yang harus dicatat. Dan kita sangat bersyukur ya, kita masih punya teman-teman yang masih sangat berani. Ketika sebulan lalu ada tragedi penyiraman air keras terhadap Yunus, aktivis Kontras, tapi ternyata tidak menyurutkan keberanian rekan-rekan kita, seorang seperti Saiful Mujani untuk bersuara. Dan ya, seperti kata Ubaidillah Badrun, kami sudah mengubur rasa takut kami. Ya, itu bagus. Ya, kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab agar negara ini dikelola benar memang harus, dan kita apresiasi kepada teman-teman yang terus menyuarakan keberanian itu. Dan orang-orang seperti siapa tadi, Ubaidillah ya, itu banyak. Ya, belum muncul di permukaan. Coba deh, para pengkritis ini, orang-orang yang kritis ini dibungkam, akan muncul kritisi baru, kritisi baru, mungkin, dan seterusnya. Negara akan kewalahan. Lebih baik mereka dirangkul, ditanya apa sih yang membuat seperti itu gitu kan. Nah, dicari akar masalahnya terus diperbaiki sistem pemerintahannya. Jangan ditangkap. Kalau ditangkap ini percayalah ya. Setuju. Nah, akan muncul semua dan akhirnya betul-betul terjadi pemerintah bubar. Artinya tindakan makar itu dipicu oleh kelakuan kekuasaan sendiri yang merepresi, tidak memberi kanal pada suara-suara ekspresi. Baik, kawan netizen, kita akhiri perbincangan kali ini dan kita akan berjumpa kembali dalam percakapan bedah kasus di lain tema dan lain waktu.